Perkenalkan, nama saya Griffin L dengan NIM C1C021011. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi saya berjudul Aspek Keperilakuan pada Perencanaan Laba dan Penganggaran. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja atau output, terutama berupa taksiran yang akan dilaksanakan masa mendatang. Sedangkan yang dimaksud dengan penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, yaitu fungsi pedoman kerja, alat pengoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Tujuan menyusun anggaran adalah sebagai berikut. Pertama, menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. 2. Mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait, sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. 3. Menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dan upaya mencapai tujuan perusahaan. 4. Mengordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. 5. Menyediakan alat mengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Prosedur penyusunan anggaran. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran serta pelaksanaannya adalah pemimpin perusahaan. Alasan mendasari kesimpulan tersebut adalah karena pimpinan tertinggi perusahaan yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran ini dapat didelegasikan pada bagian administrasi dan bagian keuangan. 1. Bagian administrasi merupakan fungsi memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapai kelancaran usaha kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. 2. Bagian keuangan. Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengontrolan terhadap keuangan perusahaan. Berbagai fungsi perencanaan laba dan anggaran. Pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Sebagai hasil negosiasi antara anggota organisasi yang dominan, anggaran mencerminkan konsensus organisasi mengenai tujuan operasi untuk masa depan. 2. Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dan alokasi sumber daya organisasi. 3. Anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. 4. Dengan menetapkan tujuan dan kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual dapat dibandingkan. 5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menemukan bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. 6. Anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. 1. Tahap penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran praktis, interaksi ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. 2. Tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana format tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dicapai dengan menyediakan target kinerja terperinci bagi mereka bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. 3. Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. 1. Rasa tidak percaya. Anggaran terdiri dari atas seperangkat tujuan-tujuan tertentu. Walaupun anggaran tersebut dapat disesuaikan untuk kejadian tidak diantisipasi, anggaran menampilkan kesan infleksibilitas. Anggaran merupakan sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, pemusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. 2. Resistensi. Walaupun anggaran telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam organisasi. Salah satu alasan utama hal itu
adalah anggaran menandai dan membawa perubahan, sehingga merupakan ancaman terhadap status quo. 3. Konflik internal. Konflik internal menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan memusuhan. Konflik dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri secara eksklusif daripada kebutuhan dari organisasi secara total. Situasi ini menyebabkan keselarasan tujuan jadi lebih sulit jika tidak mungkin dicapai. 4. Efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran barangkali menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satu dari hal ini adalah terbentuknya kelompok informal kecil yang bekerja menentang tujuan dari anggaran. Kelompok karyawan ini biasanya dibentuk untuk melawan konflik internal dan tekanan yang diciptakan oleh anggaran tersebut. Relevansi konsep keperilakuan dalam lingkungan kepercayaan. 1. Dampak lingkungan perencanaan. Lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, dan pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut kadang-kala disebut budaya atau iklim organisasi. 2. Ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi memengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. 3. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga memengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X dari McGregor menjelaskan gaya kepemimpinan otoriter dan dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan akan efisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial tersebut berurusan dengan bawahannya. 4. Stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lain yang memengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain sebagainya. Konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. 1. Tahap penetapan tujuan. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi tujuan anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai pengendalian yang mencukupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen ke arah tertentu atau untuk menahani dari yang lain. 2. Keselarasan tujuan. Masalah utama yang dijumpai dalam penetapan tujuan adalah mencapai tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan organisasi, subunit atau divisi atau departemen, dan anggotanya yang berpartisipasi. 3. Partisipasi. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim oleh sebagian besar orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan harga diri dan akan anggota organisasi. Tahap implementasi. Untuk membuat anggaran bekerja, semua karyawan harus belajar untuk melihatnya sebagai warna positif untuk tindakan organisasi dan sebagai perbaikan dan bukan sebagai beban atau senjata manajemen. Mereka harus belajar untuk mempertimbangkan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. 1. Pengkomunikasi anggaran. Kontrol atau direktur perencanaan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan anggaran. Hal ini dicapai dengan mengkomunikasikan sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang tingkat organisasinya lebih rendah. Hal ini kadang-kala disebut sebagai menjual anggaran ke bawah. 2. Kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dalam beraneka ragam keterampilan dan bakat. Setiap dimensi dari rencana tersebut harus dijelaskan dengan hati-hati kepada mereka yang bertanggung jawab, mengambil tindakan guna mengembangkan dalam diri mereka suatu perasaan akan keterlibatan dan nilai penting mereka sendiri dan konteks anggaran keseluruhan. Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Tujuan dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan karyawan secara kontinu terhadap pencapaian tujuan mereka. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja aktor dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang permasalahan organisasi tersebut dan menyarankan tindakan sesuai untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. 1. Laporan kinerja. Untuk mempertahankan pengendalian atas biaya dan menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran, laporan kinerja sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak secara bulanan. Penting komunikasi berkala atas hasil kinerja telah berulang kali ditunjukkan dalam studi empiris. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.